Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai analisis perekonomian Kota Padang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lia Dahliati, NIM 200600042, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini kita akan membahas 5 bab, yaitunya pendahuluan, studi literatur, metodologi, hasil, dan penutup. Bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisisnya pada pengaruh aspek ruang dalam analisis ekonomi. Sifat ilmu ekonomi regional adalah multidisipliner karena banyak melibatkan ilmu lain. Konsep wilayah sebagai representasi ruang. Konsep wilayah atau region digunakan sebagai representasi dari unsur ruang atau space. Jadi, region diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsur tertentu tergantung dari tujuan analisa. Secara umum, ada 4 bentuk wilayah yang sering digunakan dalam kajian ekonomi regional, yaitu homogeneous region, planning region, nodal region, dan administrative region. Selanjutnya, potensi relatif daerah. Potensi relatif atau dapat dikatakan sebagai keunggulan kompetitif adalah bahwa suatu daerah memiliki sebuah komoditi yang lebih unggul dibandingkan dengan daerah lainnya. Keunggulan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah real. Definisi potensi wilayah potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Supermoko sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghasilan rakyat setempat, bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Potensi secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya dan wilayah dalam hal ini bermakna lingkungan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kecamatan. Untuk keperluan ini bisa dipilih wilayah tertentu, misalnya meliputi potensi wilayah desa. Jadi, potensi desa mengandung arti kemampuan yang dimiliki desa yang memungkinkan untuk dikembangkan. Kemampuan yang dimiliki suatu lingkungan tertentu, misalnya desa yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya menjadi potensi, bila tidak diolah atau didayagunakan menjadi suatu realita berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu, potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat. Selanjutnya, bagian kedua, studi literatur. A. Perekonomian. Kota Padang sebagai kota pelabuhan sejak abad ke-19 telah mengalami pertumbuhan ekonomi cepat yang didorong oleh tingginya permintaan kopi dari Amerika. Akibatnya, pada tahun 1864 telah berdiri salah satu cabang Javans Bank, yakni bank yang bertanggung jawab terhadap mata uang di Hindia Belanda serta telah mengikuti standar selaras dengan yang ada di Belanda. Seiring itu, pada 1879 juga telah muncul bank simpan pinjam. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat peredaran uang di kota ini. Kota ini menempatkan sektor industri, perdagangan, dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Walaupun di sisi lain, industri pengolahan di kota ini telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup berarti. Di kota ini terdapat sebuah pabrik semen yang bernama PT Semen Padang dan telah beroperasi sejak didirikan pada tahun 1910. Pabrik semen ini berlokasi di Indarung dan merupakan pabrik semen yang pertama di Indonesia dengan kapasitas produksi 5.240.000 ton per tahun. Hampir 63% dari produksinya, baik dalam bentuk kemasan sak maupun curah, didistribusikan melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan Teluk Bayur. Selepas reformasi politik dan ekonomi, masyarakat Minang umumnya menuntut pemerintah pusat untuk melaksanakan spin-off atau pemisahan PT Semen Padang dari induknya PT Semen Gresik.
yang mana sejak tahun 1995 telah dimerger atau penggabungan secara paksa oleh pemerintah pusat. Walau tuntutan akuisisi PT Semen Padang menjadi perusahaan yang mandiri lepas dari PT Semen Gresik telah dikabulkan Pengadilan Negeri Padang, namun penyelesaian persoalan tersebut masih belum jelas sampai sekarang. Apalagi di tengah terjadi kemerosotan kinerja perusahaan sejak penggabungan tersebut. Hal ini karena pemerintah pusat masih menganggap restrukturasi beberapa BUMN melalui pembentukan holding terhadap beberapa BUMN yang memiliki keterkaitan atau kesamaan usaha merupakan penyelesaian terbaik untuk membangun keunggulan daya saing BUMN tersebut agar lebih menjamin perolehan laba di atas rata-rata perusahaan pesaing lainnya. Pusat perdagangan di Kota Padang adalah Pasar Raya Padang yang dibangun pada zaman kolonial Belanda oleh seorang kapiten Cina bernama Li Sai. Dalam perkembangannya, pasar tradisional ini pernah menjadi sentra perdagangan bagi masyarakat di Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Bengkulu pada era 1980-an. Selain itu, aktivitas perniagaan di Padang juga didukung oleh 16 pasar satelit yang tersebar di seluruh pelosok kota. 9 diantaranya dimiliki oleh pemerintah Kota Padang, yaitu Pasar Alai, Pasar Bandar Buat, Pasar Belimbing, Pasar Bungus, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Simpang Haru, Pasar Siteba, Pasar Tanah Kongsi, dan Pasar Ulak Karang. Tidak seperti kebanyakan kota besar di Indonesia, pertumbuhan pusat perbelanjaan modern di Kota Padang terbilang cukup lamban. Pada tahun 1990-an, terdapat setidaknya 5 permohonan izin pendirian mal di Kota Padang yang ditolak oleh Zayan Rais, wali Kota Padang saat itu, karena mengambil lokasi di pusat kota. Pusat perbelanjaan modern yang beroperasi saat ini di Kota Padang diantaranya yaitu Plaza Andalas, Basco Grand Mall, Rocky Plaza, dan SPR Plaza. Untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pemerintah Kota Padang juga tidak memberi izin jaringan retail waralaba berbentuk minimarket seperti Indomaret dan Alfamart yang sudah menjamur di berbagai kota di Indonesia. Sebagai gantinya, jaringan minimarket Minang Mart dibentuk oleh Badan Usaha Milik Daerah PT Grafika Jaya Sumbar yang bekerja sama dengan PT Sentra Distribusi Nusantara. Perekonomian Kota Padang juga ditopang oleh sektor pariwisata dan industri MICE. Hal ini didukung oleh keberadaan sederet hotel dan gedung pertemuan di kota ini. Hingga saat ini, Kota Padang telah memiliki puluhan hotel berbintang, termasuk diantaranya 1 hotel bintang 5 dan 8 hotel bintang 4. Minangkabau International Convention Center, yang saat ini dalam tahap konstruksi, akan menjadi gedung pertemuan terbesar di Kota Padang. Selanjutnya, pariwisata. Kota Padang yang terkenal akan agenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang saat ini sedang berbenah ke arah pembangunan kepariwisataan. Kota ini memiliki sebuah museum yang terletak di pusat kota yang bernama Museum Aditya Warman, yang memiliki gaya arsitektur berbentuk rumah adat Minangkabau atau rumah gadang, model Gajah Maharam. Di depan halaman museum terdapat 2 lumbung padi. Museum ini mengkhususkan diri pada sejarah dan budaya suku Minangkabau, suku Mentawai, dan suku Nias. Museum ini memiliki 6.000 koleksi. Di kawasan Pelabuhan Muara banyak dijumpai beberapa bangunan peninggalan sejak zaman Belanda. Beberapa bangunan di kawasan tersebut ditetapkan pemerintah setempat sebagai cagar budaya. Di antaranya adalah Masjid Muhammadan Bertarik 1943 yang merupakan masjid berwarna hijau muda yang dibangun oleh komunitas keturunan India. Cagar budaya lain, Kelenteng Kuan Im yang bernama Si Hin Kiong pada tahun 1961, kemudian direnovasi kembali tahun 1905 setelah sebelumnya terbakar. Dari sehiliran batang harau terdapat sebuah jembatan yang bernama Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan itu menghubungkan sebuah kawasan bukit yang dikenal juga dengan nama Gunung Padang. Pada bukit ini terdapat Taman Siti Nurbaya yang menjadi lokasi kuburan Siti Nurbaya. Kawasan bukit ini juga dahulunya menjadi tempat permukiman awal masyarakat etnis Nias di Kota Padang.
Kemudian di Pelabuhan Teluk Bayur terdapat beberapa kawasan wisata seperti Pantai Air Manis, tempat Batu Malun Kundang berdiri. Selain itu, terus ke selatan dari pusat kota juga terdapat kawasan wisata Pantai Karolin dan Pantai Bungu serta sebuah resort wisata sekelas hotel berbintang 3 yang terletak di Pulau Sibuai. Sedangkan ke arah Kecamatan Kota Tengah terdapat kawasan wisata Pantai Pasir Jambak serta kawasan wisata alam Lubuk Binturun yang populer dalam tradisi Balimau dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama sehari sebelum masuk bulan Ramadan. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara. Makanan yang populer diantaranya seperti gulai, rendang, ayam pop, terung balado, gulai itik, cabai hijau, nasi kapau, sate padang, dan kerupak sanjay. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Meskipun begitu, yang dinamakan sebagai masakan Padang sebenarnya dikenal sebagai masakan etnis Minangkabau secara umum. Dalam mendorong pariwisata di Kota Padang, pemerintah kota menggelar festival rendang untuk pertama kalinya pada tahun 2011. Setelah sebelumnya rendang dinobatkan oleh CNN International sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat di dunia. Festival yang dipusatkan di RTH Imam tersebut diikuti oleh kelurahan sekota Padang dan berhasil memasak 5,2 ton daging sehingga tercatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai perlombaan memasak dengan daging dan peserta terbanyak. Pada tahun yang sama, pemerintah kota juga menyelenggarakan Festival Situ Nurbaya, pergelaran tahunan yang mengangkat adat dan tradisi Minangkabau. Bagian ketiga, metodologi. Pada bagian ini ada 3 metodologi yang dibahas yaitu Elki, Shift Share, dan Gini Ratio. Metode pertama, Elki. Elki merupakan satu perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar. Adapun hasil dari perhitungan Elki dapat diartikan sebagai berikut. Elki besar dari 1 mengindikasikan dilakukannya ekspor produk pada sektor tersebut. Ekspor dilakukan karena adanya surplus. Elki kurang dari 1 mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor karena sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan daerah. Elki sama dengan 1 mengindikasikan bahwa adanya produktivitas berimbang yang berarti sektor ini masih belum layak untuk diekspor. Selanjutnya, Shift Share. Perubahan nilai tambah bruto atau pertumbuhan ekonomi merupakan penjumlahan dari pertumbuhan nasional, pertumbuhan proporsional, dan pertumbuhan pangsa wilayah. Kemudian hasil dari perhitungan KPP dan KPPW kita dapat menentukan pergeseran bersih net shift dengan menjumlahkan komponen KPP dan KPPW. Apabila nilai PB besar dari 0, maka pertumbuhan di sektor I di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok progresif atau maju. Apabila PB kurang dari 0, maka pertumbuhan di sektor tersebut termasuk lambat. Selanjutnya, Gini Ratio. Nilai Gini Ratio terletak antara 0 sampai dengan 1. Bila GR sama dengan 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR sama dengan 1, artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Selanjutnya, bab keempat yaitu hasil. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis Shift Share dan analisis Elki. Dari sektor ini menunjukkan bahwa sektor unggulan yang kompetitif di Kota Padang adalah sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Dengan analisis Shift Share menunjukkan bahwa sektor yang menjadi unggulan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Menurut analisis location question, yang menjadi sektor unggulan adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Analisis model rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa perekonomian Kota Padang dalam konteks Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sektor yang dominan, pertumbuhan dan kontribusi yang besar terdiri dari sektor listrik dan air bersih,
sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah ini adalah, di Kota Padang terdapat 13 sektor basis atau unggulan yaitu 1. Industri pengolahan, 2. Pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 3. Konstruksi, 4. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 5. Transportasi dan pergudangan, 6. Informasi dan komunikasi, 7. Jasa keuangan dan asuransi, 8. Real estate, 9. Jasa perusahaan, 10. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, 11. Jasa pendidikan, 12. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 13. Jasa lainnya. Dan terdapat 4 sektor non-basis yaitu 1. Pertanian, kehutanan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalian, 3. Pengadaan listrik dan gas, 4. Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman. Baiklah, demikian hasil presentasi makalah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.